Bayangkan, seorang pria tampan, cerdas, dan penuh pesona ternyata adalah salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Amerika. Namanya Ted Bundy. Ted Bundy bukan pembunuh biasa. Ia kuliah hukum, aktif secara sosial, dan terlihat seperti pria sempurna. Tapi di balik itu ada sisi gelap yang perlahan muncul. Korban pertamanya yang diketahui adalah Johnny Lance. Tahun 1974, ia diserang saat tidur di apartemennya. Tengkoraknya retak, tapi ia selamat. Dunia belum sadar, monster baru saja lahir. Tak lama setelah itu, korban mulai berjatuhan. Ted punya pola. Ia menargetkan wanita muda yang memiliki rambut panjang, lurus, dan biasanya berbelah tengah. Dan banyak dari mereka adalah mahasiswi. Korban-korban awalnya adalah Linda Ann Healy. Ia menghilang dari kamar tidurnya seolah diambil tanpa suara. Kemudian ada Donna Gail Manson, Susan Rancourt, Roberta Parks, dan Brenda Ball. Satu persatu mereka hilang, tanpa jejak, tanpa saksi. Di tahun 1974, Ted mulai berani. Ia bahkan menggunakan nama aslinya, Ted. Modusnya sederhana, tapi mematikan. Ia pura-pura cedera, memakai gips palsu di tangan, lalu meminta bantuan wanita untuk membawa barang ke mobilnya. Korban yang terkenal dari fase ini adalah Janice Ott dan Denise Naslund. Keduanya diculik di siang bolong, di taman yang penuh orang. Tempatnya di Lake Summit State Park. Ironisnya, banyak saksi yang melihat Ted, tapi tidak ada yang curiga. Korban-korban Ted tidak hanya dibunuh. Ia membawa mereka ke lokasi terpencil, memukuli mereka hingga tewas, dan melakukan tindakan mengerikan bahkan setelah kematian. Korban lainnya adalah Melissa Smith, Laura Aime, dan Karen Campbell. Kasus Karen Campbell jadi titik balik. Untuk pertama kalinya, polisi mulai mendekat. Tahun 1975, Ted akhirnya ditangkap. Bukti? Sebuah mobil Volkswagen Beetle miliknya. Namun cerita belum selesai. Ia kabur, bahkan 2 kali. Setelah kabur, Ted pergi ke Florida. Disinilah ia melakukan aksi paling brutal. Targetnya mahasiswi di asrama. Lokasinya berada di Chi Omega Sorority House. Korbannya Margaret Bowman dan Lisa Levy. 2 lainnya selamat, tetapi mengalami luka parah. Beberapa minggu kemudian, korban terakhir muncul, yaitu Kimberly Leach. Ia berusia 12 tahun. Ini bukan lagi pembunuhan, ini adalah teror tanpa batas. Ted akhirnya ditangkap kembali, kali ini tanpa jalan keluar. Ia diadili di Florida dengan sorotan media besar-besaran. Setelah bertahun-tahun kebohongan, ia akhirnya mengaku. Jumlah korban sebenarnya diperkirakan lebih dari 30 wanita. Dan tanggal 27 Januari tahun 1989, tepatnya di Florida State Prison, Ted Bundy dieksekusi dengan kursi listrik. Kata-kata terakhirnya dingin, tanpa penyesalan yang nyata. Ia bukan monster yang terlihat menyeramkan. Ia bukan orang asing di gang gelap. Ia adalah pria yang bisa tersenyum, berbicara sopan, dan membuatmu percaya padanya. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan. Kadang pembunuh paling berbahaya bukan yang terlihat jahat, tapi yang terlihat sempurna.